Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara warga Muhammadiyah yang kami cintai, alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa kembali dalam program dakwah burhani, gerakan menimba ilmu, perkaderan, dan membangun kehidupan berkemajuan. Program dakwah ini adalah program dakwah kerjasama dengan PDM Jakarta Utara dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Saya Alvina Sardanur Fadilah, anak dari Bapak Muhammad Sakdullah, asal Depok, Jawa Barat, akan membawakan topik mengenai masalah hepatitis C dalam kehidupan umat. Menurut ketetapan Allah, ada yang namanya mikroorganisme, yaitu makhluk yang tak kasat mata. Ada 4 golongan. Yang pertama ada bakteri, yang kedua ada virus, yang ketiga ada jamur, dan yang keempat ada protozoa atau parasit. Nah, untuk virus ini udah menyebabkan berbagai penyakit, yaitu contohnya DBD, COVID-19, dan yang terakhir adalah hepatitis C. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, apakah tahu apa itu hepatitis C? Jadi, hepatitis C adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis atau HSV. Dan ini menyebabkan peradangan sehingga menimbulkan kerusakan pada hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, apakah tahu apa itu hepatitis C? Jadi, hepatitis C adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis C atau HSV. Dan ini menyebabkan peradangan dan bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Nah, untuk penularannya ada apa aja? Jadi yang pertama ada kontak dengan darah, yaitu kontak dengan produk darah yang terkontaminasi dengan hepatitis C. Apalagi darah tersebut belum dites untuk hepatitis C. Lalu yang kedua adalah menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik. Contohnya adalah heroin. Dan yang ketiga adalah melakukan tato dan juga tindik yang tidak steril. Lalu yang keempat adalah menggunakan alat medis yang tidak steril ataupun yang bekas. Jadi contohnya adalah disuntik obat dengan suntikan yang sebelumnya dipakai oleh orang lain. Atau kecelakaan medis misalnya seperti infus, transfusi darah, dan juga operasi yang tidak steril. Lalu yang kelima adalah menggunakan pisau cukur yang bergantian. Dan yang keenam adalah melalui hubungan suami istri. Lalu apa aja sih gejalanya? Gejalanya adalah, jadi biasanya pada penyakit hepatitis C ini tidak bergejala. Tapi ada juga gejala yang tidak spesifik atau tidak khusus. Yaitu ada lemas, ada nafsu makan menurun, ada nyeri perut, ada muntah. Dan untuk yang khasnya adalah penyakit kuning. Dan masyarakat tahu untuk penyakit hepatitis C ini adalah penyakit kuning. Maka dari itu, karena tidak bergejala dan juga gejalanya tidak spesifik atau tidak khusus, maka orang yang terinfeksi oleh hepatitis C ini tidak mengetahui dirinya terinfeksi hepatitis C. Maka diperlukan pemeriksaan. Lalu, apa saja sih faktor resiko untuk hepatitis C? Jadi, yang pertama adalah kecelakaan kerja karena tertusuk jarum bekas pakai pasien yang terinfeksi hepatitis C. Yang kedua adalah pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba dalam bentuk suntik yang bergantian. Lalu yang ketiga adalah menderita penyakit HIV, dan yang keempat adalah melakukan pemasangan tindik dan juga tato dengan menggunakan peralatan yang tidak steril. Bagaimana cara mencegah hepatitis C? Jadi, orang yang sudah terkena hepatitis C ini bisa terjadi atau terjangkit hepatitis C kembali dengan jenis hepatitis C yang berbeda. Dan juga efek dari hepatitis ini yang menyebabkan kerusakan pada hati membuat kita untuk terus mencegah hepatitis C. Lalu bagaimana caranya? Jadi untuk caranya itu yang pertama adalah tidak berbagi alat penggunaan barang pribadi, contohnya pisau cukur. Lalu yang kedua, tidak mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan yang terlarang. Lalu yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri saat kontak dengan darah orang lain, terutama untuk tenaga medis, jadi menggunakan sarung tangan yang 1 kali ganti.
Lalu pada pasien, jangan menggunakan jarum bekas yang telah dipakai oleh orang lain. Lalu selanjutnya adalah tidak berganti-ganti pasangan, dan yang terakhir adalah menjaga imun tubuh agar tetap baik dengan cara konsumsi gizi makanan yang seimbang dan juga olahraga. Ingat pesan Allah bahwa di dunia ini kita akan diuji oleh berbagai musibah, yaitu termasuknya penyakit. Berdasarkan dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatohirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan juga menyukai orang yang menyucikan diri. Dari ayat tersebut diambil 4 hal yang perlu kita ingat sebagai umat muslim. Yang pertama adalah harus bersih dari segala kotoran, yang kedua harus suci dari segala hadas, yang ketiga harus steril dari segala penyakit infeksius, dan yang keempat harus taubat dari segala dosa. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai masalah hepatitis C dalam kehidupan umat dalam tausiah dakwah burhani. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di channel PDM Jakarta Utara di sini.